Koki kepala menunjukkan bagaimana memotong daging sapi berkualitas tinggi menjadi potongan setebal 2 mm. Lalu dia meminta gadis itu untuk menirunya. Namun sebelum dia mulai memotong, Koki itu memarahinya. Gadis itu panik. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuat potongan pertama. Koki itu membuang dagingnya. Dia mencoba potongan kedua, tetapi Koki itu berteriak kepadanya. Dia hampir menangis. Dia berlatih berkali-kali sebelum akhirnya berhasil melewati ujian itu. Selanjutnya, tiba giliran menggoreng. Tapi begitu dia memasukkan daging ke dalam wajan, Koki itu mengambil wajan dan membuangnya. Kemudian, dia membuang wajan demi wajan dan menghinanya lagi dan lagi. Menghadapi perlakuan keras dari Koki itu, gadis itu ingin menyerah. Dulu dia hanya seorang koki jalanan. Dia berdiri di sini hanya karena dia lolos ujian koki itu dengan keberuntungan. Jika dia pergi sekarang, dia harus kembali ke warung pinggir jalan di pedesaan. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhasil. Bahkan ketika dia terbakar berulang kali, dia tetap melanjutkannya. Keesokan paginya, rekan-rekannya datang dan menemukan dia tertidur di lantai dapur. Lengan gadis itu penuh dengan bekas luka bakar. Ketika koki kepala datang, gadis itu menatapnya dengan tajam. Tetapi di hadapannya, dia memasak hidangan itu lagi. Kali ini waktunya sempurna. Dagingnya hampir transparan. Koki itu mencicipinya dan tidak mengatakan apa-apa. Untuk sekali ini, dia tidak mengkritik. Setelah lulus ujian itu, mereka pergi ke sebuah pesawat mewah. Gadis itu memasak daging dengan satu tangan dan mendapatkan tepuk tangan dari tamu-tamu kaya. Tapi ketika dia mencoba melangkah lebih jauh, Koki itu menyuruhnya untuk membersihkan lantai. Suatu hari, seorang rekan kerja sedang merokok di dapur. Koki itu mengetahuinya dan meledak dengan kemarahan. Dia memecat mereka yang terlihat. Dengan semakin sedikit staf di dapur, gadis itu akhirnya mendapatkan kesempatan lain untuk memasak. Tapi kali ini, tamunya adalah keluarga biasa. Tepat sebelum sup disajikan, Koki itu mencicipinya dan membuangnya. Tidak ada waktu untuk membuat ulang. Jadi dia merebus potong sup menggunakan bumbu mie instan. Yang mengejutkan, keluarga itu tidak menyadari ada yang salah. Setelah itu, Koki itu menjadi sangat marah. Gadis kecil dalam keluarga itu alergi terhadap makanan laut, tetapi dia menemukan makanan laut di dalam sup itu. Dia berteriak kepada Koki, tetapi tidak ada yang mengira apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang menusuknya. Dia dibawa ke rumah sakit. Hanya gadis itu yang dapat mengunjunginya. Koki itu kemudian memberitahunya apa arti sebenarnya menjadi koki terbaik. Saat masih kecil, dia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga kaya. Dia sering melihat pemilik rumah makan kaviar. Suatu hari, dia mencicipi sedikit yang jatuh di lantai. Itu sangat menjijikan. Saat itu, dia memahami bahwa orang kaya tidak makan karena rasa. Mereka makan untuk menunjukkan status. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi koki. Dia menggunakan pemahaman itu untuk membangun reputasinya. Orang kaya memuji masakannya berulang kali. Dia yakin dia benar. Bahkan ketika dia menggunakan bahan murahan untuk menggantikan bahan mahal, tidak ada yang mempertanyakannya. Misalnya, keluarga biasa itu sangat terlilit hutang. Sang ayah berencana untuk mati bersama istri dan anak perempuannya. Sebelum itu, dia menyewa koki untuk memasak hidangan terakhir. Dia tidak tahu bahwa mereka sedang makan bumbu mie instan. Ia menghancurkan kekaguman gadis itu terhadap koki tersebut. Dia menyadari bahwa pria ini hanyalah seorang penipu.